bertebaranlah upaya untuk menerangkan krisis itu dan mencari jalan keluarnya. Tapi ternyata juga tidak selalu tuntas. Bahkan lalu kemudian juga ketika menyelesaikan masalah tidak selesai masalahnya, tetapi juga malah nambah masalah, lahir masalah baru. Nah, kemudian kita percaya lewat pendidikan. Juga begitu, ternyata lewat pendidikan juga tidak selesai. Bahkan krisis juga ada di dunia pendidikan itu sendiri. Kita menganggap kalau pendidikannya sudah hebat, kita sudah maju, lalu problem-problem sosial lalu kemudian juga menjadi hilang. Ternyata justru lewat pendidikan pula, gitu kan, dengan sains teknologi ada terjadi perang. Kita lihat sekarang Ukraina dan Rusia, kita lihat kasus-kasus di berbagai negara, bahkan juga di negara Islam. Lalu kita juga yakin bahwa agama bisa menyelesaikan problem ini. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan bisa menyelesaikan karena buktinya banyak di lingkungan agama sendiri juga terjadi konflik ya. Perang, berselisih, bahkan juga bunuh-membunuh. Itu ada di lingkungan alasan-alasan agama itu terjadi begitu. Seringkali lalu kemudian kita juga yakin bahwa hanya lembaga pendidikan yang bisa, agama yang bisa menyelesaikan, tapi juga kalau saya jujur itu di institusi pendidikan agama juga terjadi hal yang sama. Misalnya mulai dari sekolah tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, perguruan tinggi, agama, kadang-kadang juga seperti itu. Bahkan kalau kita boleh mengatakan ya di tempat lain ada korupsi, di institusi keagamaan juga tidak sepi dari itu kalau kita itu mau jujur. Lalu persoalannya itu apa sebetulnya? Ibu dan bapak-bapak sekalian, saya ingin ngajak itu. Sesungguhnya sumber problem manusia itu dari mana? Jangan-jangan ini Gus Wakid yang tidak kita kenali. Sumber problem itu dari mana? Sumber problem itu jangan-jangan sebagaimana yang ditunjukkan lewat Al-Quran maupun juga hadis Nabi, justru timbul dari manusia itu sendiri, jangan-jangan. Problem itu muncul dari manusia sendiri. Kalau manusia itu dari mana? Ya dari hatinya manusia yang ada di dalam dada manusia itu yang dikatakan di dalam Al-Quran itu fi qulubihim maradun. Di dalam hati manusia itu ada penyakit, dan penyakit itu tidak berkurang, tapi malah ditambah. Fazadahumullahu maradun. Karena itu lalu jadi pantas kalau krisis itu ada di semua zaman, karena memang krisis itu bersumber dari manusianya itu. Karena itulah lalu kemudian memang agama yang menjadikan ini. Kalau hati kan agama. Dikatakan yas'alunaka anir ruh. Manakala engkau ditanya tentang ruh, kuliruh min amri robbi. Ruh itu kan persoalan yang ada di dalam dada ini adalah urusan Allah sebetulnya. Kita tidak bisa lalu intervensi kalau memang itu untuk urusan bagaimana memperbaikinya. Saya seringkali mengatakan di dalam Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 151 itu kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana aku telah mengutus seorang rasul di antara kamu semua. Lalu apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatina, membaca siapa sih sesungguhnya diri kita ini siapa? Ayat-ayat yang ada pada diri kita ini siapa sebetulnya? Kita tidak tahu diri kita siapa, tapi lalu kemudian Allah juga menunjukkan bahwa ada Rasul yang membacakan ayat-ayat yang ada di dalam tubuh kita. Wa yuzakkikum, yang mensucikan. Wa yu'allimuhumul kitabal hikmah. Jadi kalau urusan hati sebetulnya memang agama, tapi lalu kemudian persoal agama yang kita pahami itu seperti apa? Jangan-jangan kita kehilangan esensi agama. Esensi agama inilah yang jangan-jangan lalu hilang. Yang kita kaji itu bukan beragama menjadikan kita paham siapa diri kita.
siapa utusan kita yang memperbaiki hati kita ya. Utusan itu utusan Allah yang tugasnya memperbaiki hati kita. Kita juga tidak mengenal Allah. Kalau demikian halnya, maka lalu kiranya kan krisis ini kan krisis kita tidak mengetahui diri kita ini siapa. Yang dulu pernah kita bahas. Ada awal-awal halakoh ini membahas diri kita ini sesungguhnya siapa. Karena kita tidak tahu diri, bukan kita dalam pengertian yang halakoh ini. Kebanyakan manusia lah tidak mengetahui dirinya, maka lalu kemudian juga tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan dirinya itu sendiri yang mengakibatkan itu krisis itu. Karena itu barangkali Gus Wahid, bagaimana ya kira-kira ada pendidikan agama yang bisa mengenalkan diri kita. Pengetahuan agama yang mampu mengenalkan siapa Rasul. Pengetahuan agama yang mengetahui ini. Sehingga lalu kemudian dari mengetahui diri ini, kita lalu kemudian bisa hidup damai. Kalau kita tidak tahu diri, ada kita siswa tidak ngerti siswa, jadi guru tidak ngerti guru, jadi dosen tidak ngerti bahwa dirinya kemudian jadi bapak, tidak ngerti bahwa dirinya adalah berperan sebagai bapak, tidak ngerti ibu itu siapa, tidak ngerti, jadi menteri tidak ngerti, jadi rektor tidak ngerti, jadi pengusaha tidak ngerti tentang dirinya. Maka lalu kemudian wajar kalau terjadi kayak begini. Karena memang diawali dari tidak mengerti tentang diri kita, diri sendiri itu. Nah, karena itu mungkin dimulai dari situ saya kira. Dari pendidikan agama yang betul-betul agama yang betul-betul mendamaikan. Agama yang menjadikan kita ini tahu diri. Agama yang menjadikan setiap orang mengetahui tentang dirinya sendiri. Dan dengan mengetahui dirinya sendiri, apalagi lalu tahu tentang Rasulnya, tahu tentang Allahnya, yang itu adalah urusan rohani. Yang urusan rohani itu harus melekat, harus selalu terus-menerus. Buktinya kita disuruh sholat 5 waktu. 5 waktu itu kan sebetulnya kan bagian untuk mengerti dirinya, menyambung dengan Rasul, menyambung dengan Allah. Tatkala kita dekat dengan Allah, tatkala kita dengan Ar-Rasul, apalagi mencintainya. Kita bukan hanya berorientasi kepada kita ini kebutuhan dipenuhi dan apalagi hanya kebutuhan jasmani, ialah makan, minum, pakaian, dan perumahan. Tetapi adalah kebutuhan untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kok kita lalu kemudian diadakan. Nah, kalau orientasi hidup kita itu hanya sampai kepada jasmani itu, tanpa terus dilanjutkan kepada hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, yang lebih mendasar, yang kita tidak saja terima kasih kebutuhan dipenuhi, tapi kenapa kita ini kok diadakan? Pertanyaan-pertanyaan siapa Tuhan, siapa diri kita, siapa itu Rasul, barangkali, dan itu jangan-jangan esensi agama. Yang dikatakan Muhammad itu inama bu'istu li utamima makarimal akhlak itu memperbaiki akhlak. Nah, Rasul juga begitu, akhlaknya adalah Quran, kulukuhul Quran. Itulah lalu menjadi bagus. Nah, ini Gus, saya luar biasa. Krisis itu sebetulnya dimulai dari krisis diri sendiri, krisis karena kita tidak tahu siapa sesungguhnya kita, bahkan kita itu tidak begitu memahami bahwa kita ini hidup dalam jangka yang begitu panjang, bahwa dunia ini sesungguhnya adalah hanya sekedar terminal, bukan lalu kemudian tujuan sampai tujuan akhir. Kita di dunia ini baru pada fase-fase terminal yang akan ditunjukkan. Hanya lalu kemudian orientasi hidup kita ini disibukkan untuk kehidupan terminal ini, bukan tidak perlu, tetapi lalu kita harus ada kesadaran bahwa kehidupan ini akan berlanjut. Manakala ini dikembangkan lewat pendidikan agama, saya kira bisa menyelesaikan masalah Gus Wahid. Itu pandangan saya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.